Bupati Joune Ganda bersama jajaran Pemkab Minut, tinjau sejumlah lokasi terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024 pagi. Di kesempatan itu juga, Bupati Joune Ganda memberikan bantuan kebutuhan pangan berupa beras, telur dan susu bagi anak balita, serta memerintahkan kepada dinas terkait untuk segera memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak. Melakukan kunjungan lapangan ke lokasi yang terdampak bencana longsor kemarin. Bisa ceritakan dulu pantauan Bapak, Pak? Ya, jadi saya melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan di tempat kejadian bencana di Kecamatan Wori. Saya melihat bahwa memang ini karena curah hujan yang tinggi, kemudian ada beberapa titik yang menjadi simpul-simpul di mana air ini terhambat sehingga meluap. Nah, oleh karenanya saya juga sudah memerintahkan kadis dinas terkait untuk kita akan melakukan pembenahan. Di samping itu saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk terus berupaya melihat kondisi lingkungan. Karena di musim hujan ini kan tiap tahun ada pergantian musim. Nah, terkadang di hari-hari tertentu musim hujan ini terlalu deras. Sehingga di beberapa titik termasuk jalur yang dilewati oleh sungai kecil yang ada di sini, rupanya itu berasal dari beberapa titik gunung kecil yang ada di Gunung Tumpah ya. Nah, ini juga membuat kondisi lebih parah karena longsoran sedikit kecil saja dari sana membuat lokasi ini bisa meluap. Nah, tetapi saya juga menghimbau kepada masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan untuk terus mengaktifkan gerakan yang kita lakukan setiap hari Jumat, bersih-bersih. Ya, ini juga untuk kita mengantisipasi jangan sampai terjadi bencana seperti saat ini. Tetapi kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akan terus memperhatikan termasuk rencana-rencana kami untuk melakukan perbaikan. Ya, perbaikan untuk mengantisipasi agar tahun berikutnya kita bisa terhindar dari bencana ini. Jadi kali ini menghimbau kepada masyarakat. Dari apa yang kita dapatkan informasi Badan Meteorologi dan Geofisika bahwa curah hujan ini akan sampai sejauh ini, sampai akhir minggu ini masih akan cukup deras. Nah, masyarakat diminta untuk waspada. Segera memberikan informasi kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, untuk bisa memberikan informasi apabila ada hal-hal yang sangat penting, misalnya ada kuala atau saluran yang sudah harus menggunakan alat, segera diinformasikan supaya kita bisa bantu dengan menurunkan menggunakan alat. Nah, sambil nanti ke depannya yaitu setiap minggu kita bersihkan pelan-pelan supaya jalurnya ini bisa lebih lancar. Nah, dan masyarakat dengan melihat kondisi informasi tadi yang saya sampaikan agar juga ikut waspada agar kita juga semua terhindar dari bencana. Tentu kita tidak ada yang menginginkan terjadi bencana. Waspada juga pohon lubuh, pohon tumbang. Nah, ini juga mesti dilihat kalau misalnya ada yang di sekitar rumah ini ada pohon-pohon besar, untuk bisa waspada. Ya. Terkait dengan korban bencana, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemkab untuk membantu? Pertama, korban bencana kita ada 2 yang kita lakukan. Pertama, kita sudah turunkan tim kesehatan. Ya, ini di beberapa desa sudah kita turunkan tim kesehatan untuk melakukan pemeriksaan gratis. Nah, pemeriksaan ini kami harapkan agar bisa membantu juga masyarakat yang terdampak supaya tidak sampai lebih parah. Nah, ini sudah kita lakukan dalam 2 hari ini. Kita sudah terjunkan tim tenaga kesehatan ke lapangan dan yang tentunya tim untuk pembersihan lokasi-lokasi yang terdampak, dan tentunya kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga sementara kita mendata untuk kita berikan bantuan. Nah, jenis-jenis bantuannya kita akan kelompokkan dari yang kecil mungkin sampai yang terdampak lebih berat. Kita akan bantu untuk bisa meringankan beban dari masyarakat. Mungkin Pak ada data berapa yang terdampak? Sampai sejauh ini sudah ada data yang masuk di saya. Jadi untuk yang paling banyak memang di Kecamatan Wori. Ya. Di Kecamatan Wori itu kalau dari data yang ada itu sampai saat ini ada kurang lebih 200 KK yang terdampak. Kalau di Desa Kimabaju ada 8, Talawan Atas ada 11, Tiwuho 82, kemudian Mapanget 30, dan Winuri ada 4. Jadi total ada 355 KK yang terdampak. Dan ini semua kita akan berikan bantuan. Terima kasih Pak.
Dari Kabupaten Minahasa Utara, tim wartawan sulutbasuara.com melaporkan.